Yang aku mau banget dulu ya, jangan anggap kami ini sebagai alat prokermu. Itu loh. Know what I want. These games you playing, they just messing with my mind. But you can play this game so fucking roll. Silahkan memperkenalkan diri dulu dengan siapa dan bisa menjelaskan biografinya. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Raka Satria Wicaksana Yuda. Kepengurusan sekarang aku dipercaya sebagai Dewan Kehormatan, koordinatornya langsung. Udah kan? Itu doang kan? DK. Dewan Aku nek Kehormatan. denger DKI kayak apa ya? Jabatannya tinggi gitu loh. Sebenarnya tugasnya ngapain tuh DKI itu? Tugas DK Iya. yang sebenarnya ya, kalau kita mengikuti anggaran dasar rumah tangga himpunan kita, ya tugas DK itu sebagai penghubung antara Dewan Penasehat dan alumni. Seperti itu. Jadi emang perantara aja ya? Perantara, Tapi nggak lebih. punya power besar nggak sih? Berpengaruh besar nggak sih DK itu terhadap himpunan? Kita sebagai DK sebenarnya ada power. Ya contohnya sekarang ya, kenapa saya bisa dipanggil ya. Berarti saya ada power dong, secara nggak langsung. Cuma kita sebagai DK kemarin udah maunya ya kita melihat adik-adik kita dulu sejauh mana mereka berjalan. Kalau memang terhambat, mungkin kita akan memberi nasihat dan segala macamnya. Ya formalnya seperti itu. Tapi sepertinya sih ya nggak harus nunggu jatuh dulu ya untuk mengasih tahu. Selama menjadi DK itu pernah memberi nasihat-nasihat gitu nggak sih sama adik-adiknya gitu? Sering. Ya kalau saya pribadi ya, saya mungkin kalau ditanya pun saya akan memberi nasihat. Cuma itu kan balik lagi ya ke yang bersangkutan. Mau diterima atau tidak itu haknya mereka. Tapi alangkah baiknya kalau emang mau diterima, difilter dulu. Jangan mentah-mentah. Karena ingat, zaman kita tuh beda. Walaupun cuma antara satu generasi ya, yang dihadapin tuh beda banget. Jadi emang keputusan berada di tangan ketua sepenuhnya. Karena kita masih sentral ya, sentralisasi. Keputusan tuh emang mutlak di ketua umum. Makanya kalau bisa untuk ketua umum yang sekarang ya, lihat lagi anak-anaknya, apa yang mereka butuhin. Karena kalau misalnya cuma ngambil keputusan yang merugikan banyak pihak ya, buat apa? Nah, kalau ngomongin HMCA ya, stereotip HMCA itu kan orientasinya kan banyak di unsur akademisnya. Iya. Emang iya? Gimana? Enggak sih, kalau menurutku ya. Kayaknya lebih banyak ke organisasinya ya. Kalau yang aku rasain ya. Ya kita emang ada proker yang berbau akademis. Berbau ya. Tapi kan kita kan tetap mengurus proker tersebut. Ya kita tetap belajar berorganisasi. Kayak yang gak muluk-muluk lah, kita nih di HMJA ya pada intinya emang belajar berorganisasi, bukan belajar akademis. Apa yang mau dicari di akademisnya? Ya semua itu balik lagi ke pribadi kita. Kalian mau pintar ya belajar, bukan ikut UKM. Atau himpunan, iyalah. Kalian mau pintar ya belajar, kalian les. Kalau mau nyari teman, benar, tempat yang tepat ikut himpunan maupun UKM. Tapi kan, teman-temanku tuh juga ikut HMCA itu ada yang pengen nyari kayak soal-soal gitu, latihan akuntansi gitu. Menurutmu gimana? Itu mungkin jadi pilihan ya. Cuman kita lihat lagi ya. Apakah mereka bertahan? Mereka bertahan nggak di MJA? Kalau ngomongin himpunan kan berarti organisasi ya itu. Caramu berorganisasi itu gimana sih? Kan katanya ikut organisasi itu melatih leadership ya? Iya. Nah, acuanmu leadership yang ideal itu gimana? Kamu bisa diterima semua angkatan. Tapi kalau aku patokannya ya, yang namanya orang berorganisasi ya, minimal sih ya punya teman. Dan itu bukan punya teman di angkatan, tapi entah itu di atasmu atau di bawahmu. Terus kalau kamu nggak kenal mereka antara di atasmu atau di bawahmu, kamu buat apa ikut organisasi? Nah, caramu bisa menjamah
antar generasi, antar angkatan biasanya nge-treatmentnya gimana? Kalau treatmentku sih ya karena aku kemarin juga masih ada sangkut paut dengan struktural ya. Ya nongkrong bareng apa gitu ya membaur lah selayaknya. Ya walaupun aku pun juga agak kurang sebenarnya kayak ikut gabung karena satu ya kita beda angkatan ya pasti masalahnya di situ doang karena kita beda angkatan. Terus ya kedua ya dikiranya ya aku ini mata-mata. Iya dong, dikiranya aku mata-mata ngapain nih orang tua nih ngikut-ngikut nih. Wah ini pasti ada maunya nih, ini. Padahal emang ada maunya sebenarnya. Ya maunya ya kalau aku ya untuk selama tujuannya itu untuk HMJ ke depannya lebih baik ya kenapa enggak. Aku menerima perubahan itu loh. Kalau emang itu untuk HMJ yang lebih baik ya kenapa enggak. Kenapa harus ditakutin. Toh kita sama-sama mencoba gitu loh. Perubahan yang Mbok cari itu yang kayak gimana di HMJ ya? Yang aku mau banget dulu ya, jangan anggap kami ini sebagai alat prokermu. Gitu loh. Aku paham, ya nggak semuanya bisa jadi pemimpin ya. Entah itu ketua proker. Maksudku ya kalian ke Oraya tuh udah jadi pemimpin, karena kalian di bawah kalian tuh ada staff. Setidaknya ya, kalau emang kalian nggak bisa mimpin, ngertiin bawahanmu. Maunya bawahanmu itu seperti apa. Egois boleh. Cuma kalau egois itu udah sampai membuat hak orang lain terganggu, kurangin. Kalau aku gitu. Nah, itu kan apa ya, lebih ke broker ya. Kalau lebih luasnya lagi kayak ke kabinet lah. Sifat-sifat egois itu munculnya itu saat apa? Biasanya sih ya yang aku tangkap ya itu egonya ya kebanyakan ego yang dari atas. Kebanyakan yang berego itu kan kadep-kadepnya. Pokoknya aku nggak mau tahu nih harus kayak gini. Ya itu kan kasihan bawahanmu gitu loh maksudku. Kalian punya departemen sendiri, minimal ya kalian yang kalian deketin itu ya sekretaris kalian, bendahara kalian. Setelah itu kalau kalian udah bonding kalian kuat, aku yakin kok ke bawah tuh pasti bakal nurun. Karena yang bawah akan lihat yang ke atas, yang atas aja nggak solid tuh kenapa aku harus solid dengan angkatanku. Berarti itu lebih ke idealis masing-masing setiap orang ya? Ya. Cara biar setiap orang itu biar bisa berkompromi dengan orang lain. Kan organisasi ada banyak kepala tuh. Nah, cara mengkompromikan mereka-mereka itu yang idealis itu gimana? Loh, menurut kalau kalian emang punya ide yang tinggi, sama-sama tinggi, ya udah rembukin, brainstorming lah. Maksudku kayak pasti dari hasil omongan kalian tuh pasti bisa disatuin kok, nggak mungkin enggak. Ya walaupun emang pada akhirnya berarti menurutku ya udah yang waras yang ngalah. Iya dong. Soalnya kalau kita ngotot semua nih, jalan enggak berantem iya. Satu itu. Ya udah udah gitu yang waras yang ngalah. Nah, menurutmu kita di HMJA itu kalau misalnya melakukan kesalahan atau kegagalan itu berarti ya masih manusiawi, asalkan ada alasannya ya. Yang penting gini sih kalau aku, bertanggung jawab. Jangan kamu, oke, emang tadi aku bilang kita emang tempatnya salah, tapi kalau kamu salah terus kamu nggak mempertanggungjawabkannya, ya nggak kembang. Maksudku ya udah kamu akhirnya misalnya kamu buat bikin suatu proker, ternyata proker itu gagal, tapi kamu tahu sebab gagalnya kenapa, kamu mempertanggungjawabkan proker tersebut, ya kamu keren gitu loh menurutku. Kamu keren. Walaupun kamu salah aja, kamu bisa mempertanggungjawabkannya gimana kamu benar. Nah, kita kan tadi udah ngomongin HMJA. Nah, HMJA itu buat kamu pengaruhnya seberapa besar? Kalau untuk pengaruh ya, ini pengaruh dalam hal apa? Pengaruh ke caramu bersosial, caramu menghadapi masalah. Kalau untuk bersosial ya mungkin karena emang basicnya aku demen serawung ya. Jadi ya aku bisa masuk mana aja. Tapi dengan ya aku ada di himpunan dan aku ada di UKM bawah, ya aku bisa ngelihat gitu loh, banyaknya perbedaan mana orang yang benar-benar kiranya tuh dia peduli banget gitu loh. Sampai pada akhirnya ada orang yang tadi peduli terus kecewa. Ada beberapa lagi yang dia tuh awalnya kecewa tapi karena dia HMJ tuh sebenarnya masih butuh gua gitu loh. Ya gue tetap harus ngebantuin HMJ gimana pun caranya. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya ngetok nggak sih? Vokal nggak sih di? Dikit banget. Kebanyakan ya udah langsung hilang gitu loh. Banyak. Tapi aku bersyukur banget dengan orang-orang yang dia sebenarnya kecewa tapi dia tahu bahwa HMJ tuh butuh dia.
Dan dia ya udah walaupun gue benci sebenarnya, tapi emang ini demi MJA ya gue tetap ada akhirnya. Ya, itu keren menurutku ya, dia udah bisa, orang tersebut udah bisa ngalahin egonya dia untuk tujuan yang sebenarnya ya aku di himpunan pun juga nggak ngaruh apa-apa kok sebenarnya. Tapi karena di satu sisi sebenarnya himpunan ini butuh orang kayak gue, ya gue harus ada juga di situ untuk ngebantu. Kan kamu terpilih nih menjadi DK. Terus setelah menjadi DK, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginin jadi DK? Kalau dari aku ya, ini dari pandangan aku pribadi ya. Kalian boleh bergap-gapan. Cuma ketika HMJA butuh kalian, ya kalian nyatu. Kalau ngomongin gap-gapan ya, itu sebenarnya ada masalah yang melandasinya atau memang secara alami terbentuk gap-gap? Secara alami, Nek, kalau yang aku rasain sebenarnya secara alami. Sama ada yang senasib lebih tepatnya. Ya dong, senasib karena dia merasa terkecewakan oleh kepengurusan sebelumnya. Ya itu emang pasti akan selalu, setiap angkatan aku yakin itu pasti ada. Cuman yang aku pesan aja, yang aku mau ya, kalian boleh gap, kalian boleh benci dengan ketua umum kalian, tapi tolong jangan benci MJA. Karena MJA emang butuh kalian pada nyatanya. Berarti, menurut masyarakat, kebanyakan orang-orang di himpunan kita itu emang ya mengikuti arusnya aja, kayak kurang peka gitu, apa gimana? Ada beberapa yang ikutin arus, ada yang karena mereka udah berpikir gini, ini udah bukan saatnya aku lagi. Sebenarnya oke, aku menerima alasan itu bukan ini bukan saatnya aku lagi, tapi sebelum kalian mengatakan itu, tolonglah bimbing dulu adik-adiknya, ajari dulu adik-adiknya, baru lepas. Kalau kalian main lepas aja ya terus buat apa gelar DK nih, buat apa gitu loh. Kalau nggak ngebantu juga, kalau cuma buat enak-enakan mah ya enak. Ya kalau itu ngapain gitu loh, udah langsung aja struktural alumni selesai. Gak usah ada DP, gak usah ada DK, buat apa? Menghambat doang kok bagiku. Kan? Itu kan menghambat. Iya sebenarnya. Menghambat dong. Kalau emang DK sama DP emang nggak mau terlibat ya langsung. Ya udah langsung aja ke alumni, selesai. Iya selesai. Tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya mana MMA, udah selesai gitu. Padahal ya menurutku ya MMA tuh bukan tujuan akhir gitu loh. Maksudku tujuan akhir, kalau bagiku ya, karena aku pernah menjabat sebagai ketua umum juga di bawah ya, tujuan akhirku tuh adalah ketika penerusku itu bisa lebih baik dari aku. Kalau misalnya dia nggak bisa lebih baik dari aku, minimal sederajat sama aku, ya berarti aku gagal kemarin sebagai ketua umum. Itu beda ya pandangan orangnya. Aku tahu kok mungkin jawabannya, apa sih ini ya. Tapi itu pandanganku seperti itu. Nenek, Mas Raka melihat kepengurusan yang sekarang, kabinetnya Mbak Anggi ya. Itu kira-kira permasalahan apa yang bakal muncul? Menurut Mas Raka pribadi? Komunikasi sih. Kalau aku ya, komunikasi. Karena ya dari aku dulu, aku pernah merasakannya juga saat awal-awal pandemi kemarin itu ya, kita kan emang pisah semua ya. Yang di Jogja cuma beberapa, banyak yang pulang kampung juga akhirnya. Ya kita terkendala ya masalahnya di komunikasi doang. Ya gampangnya ya kita proker offline aja tuh kita bisa miskomunikasi, apalagi yang proker online. Satu, percaya sama anak buahmu. Kalau kamu nggak bisa percaya sama anak buahmu, menurutku ya kamu nggak layak jadi ketua. Karena kamu ya, ini untuk ketua umum ya terutama ya. Ya karena ya kamu sebagai ketua umum, satu ya emang yang berat jadi ketua umum tuh cuma satu doang, pertanggungjawabannya doang. Itu emang berat banget. Tapi ya menurutku ya, kalau emang kamu bisa dan kamu percaya, walaupun anakmu nanti salah, ya kamu juga bangga karena kamu percaya sama anak-anakmu. Kamu milih dia itu juga harusnya gak percaya. Kamu milih dia loh. Ya aku nggak tahu internal kalian sekarang seperti apa, tapi yang aku lihat sekarang ya alhamdulillah ya lagi baik-baik saja. Walaupun ada beberapa yang emang ujung-ujungnya ya miss karena komunikasi doang. Ya udah berarti yang diperbaikin komunikasi kalian saling percaya antar departemen, kalian mempercayai BPH kalian mempercayai BUD kalian, udah jalan. Apapun yang terjadi itu pasti jalan semua. Toh pada akhirnya ya kalian emang kalau jatuhnya bareng-bareng kok, nggak jatuh sendiri. Nggak ada, ya namanya organisasi kalian satu struktural, satu cacat, kalian dianggap semua cacat.
Tapi kalau kalian satu sukses ya semua kalian sukses. Kalian keangkat semua kok. Nah ini udah terakhir. Pesan buat HMJA yang mungkin akan kamu tinggalkan. Pesan untuk HMJA yang mungkin akan kutinggalkan. Yoi dong kan? Yes, ya pasti kan cepat atau lambat kita akan meninggalkan semua ya. Entah itu apapun. Jangan terbebani karena kalian memikul nama himpunan. Kalian tuh dibantu dosen. Kalian tuh ada dosen yang ngurusin kalian juga. Jangan takut berkomunikasi, jangan takut salah. Ya ini kalaupun salah pun tuh jadi apa ya, suatu pembelajaran untuk kalian. Ya berarti untuk berikutnya ya kemungkinan kalian bisa mengantisipasi buat adik-adik kalian gitu loh. Kalau dari aku pribadi, aku nggak mengatasnamakan sebagai DK ya, ini dari aku pribadi. Karena kalau mengatasnamakan DK nanti takutnya DK yang lain tidak setuju. Iya dong, tidak setuju dong. Wah apa sih maksudnya Raka ya, I don't fucking care gitu loh. Oke, kayaknya udah selesai. Selesai nih. Mau ada closing statement nggak? Untuk MJA ya, kalau aku, kenyamanan itu diciptakan. Jadi, tolong banget, ciptakanlah kenyamanan itu untuk adik-adik kalian. Jangan bikin adik-adik kalian itu berpikir aku alat suatu proker. Dah, itu aja sih kalau aku. Karena mereka tuh bakal meneruskan kalian. Jadi seperti itu. MJA, gimana sih? Luar biasa. Siap, makasih Mas Pasah.